Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sudah pada bangun? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Yuk adik-adik yang ada di rumah, bangkit berdiri. Kita mau nyanyi nih sebelum beribadah. Ikutin gerakan kakak ya. Kita akan nyanyi lagu bareng-bareng ya adik-adik. Dengan bangkit berdiri kita puji nama Tuhan. Tuhan membuat kita
Selamat pagi anak-anakku sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu pada hari ini. Kita bersyukur karena kita masih diizinkan untuk boleh melakukan ibadah walaupun melalui media online. Kita sama-sama memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu nomor 26 ayat 1. Anak-anak sekalian, Amang undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan membaca hukum Taurat Allah. Kita akan sama-sama membaca 10 titah Tuhan. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan mengkuduskannya. Titah kelima, hormatilah bapak dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku.
Mari kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita akan kembali memuji Tuhan dari buku ND Sekolah Minggu ayat 40, nomor 41. Kita akan sama-sama berdoa untuk doa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anakku sekalian, kita akan mendengar epistel untuk kita pada hari ini, yang akan dibacakan oleh kakak guru sekolah minggu dari Lukas 12 ayat 8. Hari Minggu adik-adik, epistel bulan ini diambil dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Demikianlah anak-anak sekalian epistel untuk kita pada hari ini. Kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Anak-anak sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengucapkan iman kepercayaan kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Ceria 251 ayat 1 dan 2.
Kita akan mendengarkan warta setelah minggu yang akan disampaikan oleh kakak guru setelah minggu. Ini dipimpin oleh Amang Sintu LD Pasaribu. Untuk pengumuman sekolah minggu, yang pertama untuk pembagian kelas tetap dilakukan via Zoom. Nanti untuk linknya akan di-share di grup masing-masing. Diharapkan adik-adik bisa ikut ya, join dalam link tersebut, dalam Zoom tersebut. Untuk pengumuman yang kedua, untuk aktivitas dan juga renungannya tetap dibaca dan dikerjakan setiap hari adik-adik ya. Kemudian nanti untuk aktivitasnya bisa difoto dan dilaporkan di dalam grup masing-masing. Sekian pengumuman ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu. Kita akan memberikan persembahan. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 265 ayat 1. Ya, maaf, dari Kidung Ceria 199. Anak-anak sekalian, Kidung Ceria 199 ayat 1 dan 2. Anak-anakku yang terkasih, kita akan mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari Minggu ini. Kembali kita berdoa, mohon penyertaan Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami puji sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas kasih kemurahan Tuhan yang tetap menyertai hidup dan kehidupan kami hingga pada hari ini. Terlebih ketika Tuhan mengawali hidup kami pada pagi hari ini. Tuhan memperkenankan kami untuk kembali kami masuki hari yang baru pada hari ini. Bapa di surga, untuk kami semua pada hari ini, kami rindu untuk mendengar sabda firman-Mu. Kami anak-anak sekolah minggu, kiranya Tuhan sertai, agar kami terus boleh belajar mengenal akan kebesaran Tuhan. Untuk hamba-Mu, Tuhan, kiranya Tuhan mau memampukan agar hamba-Mu boleh dapat menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Bapa di surga, kami mau serahkan kebaktian sekolah minggu ini hanya dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Amin. Anak-anakku sekalian yang terkasih, sekolah minggu KKBP Bincarung
Pada hari ini kita akan kembali belajar untuk lebih mengenal Tuhan, terambil dari kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kitab Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kita akan sama-sama membaca. Silahkan anak-anakku sekalian sama-sama membuka dari Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah dengan teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian anak-anakku sekalian, pesan firman yang disampaikan pada hari ini. Ketika kita membaca dari Kolose 2 ayat 6-7, nats penting untuk kita pada hari ini, perikop kita diambil dari bagian yang ke-6a. Anak-anakku sekalian, bagian 6a mengatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Anak-anakku sekalian, ketika kalian mendengar semua kata akar, apa yang ada di pikiran, apa yang ada di benak kalian ketika kita mendengar kata akar? Ya, sudah dapat kita pastikan ketika berbicara akar, kalian akan diarahkan kepada tanam-tanaman, pohon-pohonan, di mana salah satu yang sangat menentukan kehidupannya adalah dari akar. Anak-anakku sekalian, Kolose merupakan sebuah jemaat yang didirikan oleh Epafras, rekan sepelayanan dari Paulus. Sebagian besar dari penduduk Kolose adalah orang-orang yang bukan Yahudi, yang terdiri dari penduduk asli, orang-orang Frigia, dan para pendatang orang Yunani. Kalau itu diibaratkan di kota kita, di kota Bogor ini, ya seperti itu. Ada pribumi dan mungkin seperti kita yang pendatang. Karena kampung kita adalah dari daerah Batak sana, ya. Kalau digambarkan seperti itu. Ada pula orang-orang Yahudi yang tinggal di sana. Pada umumnya mereka adalah keturunan orang Yahudi yang pernah tinggal di Babilonia. Dengan demikian penduduk Kolose termasuk jemaat Kristen di sana dihadapkan dengan budaya yang beragam, dengan ajaran yang beragam pula. Ya, persis mungkin kalau digambarkan posisi kota kita sekarang. Kota yang sangat heterogen, dari segala penjuru datang. Apa yang mau dilihat dari sana bukan dari manusia-manusianya, tetapi dari pengaruh yang mungkin bisa datang dan sampai kepada kita. Jadi di sini untuk anak-anakku sekalian dipesankan bahwa hal ini akan sangat mempengaruhi ketika kita tidak berpegang pada jalan yang benar. Ya. Jadi hal yang mungkin bisa terjadi adalah yang dapat mempengaruhi kehidupan spiritual. Artinya untuk anak-anakku sekolah minggu ini juga dapat mempengaruhi karena banyak sekali kemungkinan ajaran-ajaran yang disampaikan dari lingkungan yang ada. Apalagi dengan kemajuan dunia sekarang yang menggunakan media jaringan internet. Hanya tinggal klik saja sedikit, sudah masuk pengaruh-pengaruh yang lain. Ajaran-ajaran yang keliru mulai mengganggu kehidupan orang beriman, orang Kristen di sana. Nama pengajar sesat dan ajaran yang dibagikan memang tidak disebutkan. Tetapi hal ini yang akan menyebabkan Epafras mengeluh, gelisah, sehingga mohon bantuan dari Rasul Paulus
untuk dapat menolong jemaat di Kolose. Anak-anakku sekalian, Kolose 2:6-7 merupakan bagian dari surat keprihatinan daripada Rasul Paulus mengenai pergumulan iman jemaat. Karena mereka telah menerima Kristus sebagai juru selamat mereka. Paulus minta agar mereka tetap hidup di dalam Dia, seperti yang tadi kita baca di ayat 6. Hal ini diibaratkan Paulus dengan menggunakan metamorfora pohon pada ayat 7. Ya, Paulus menggunakan istilah Kristus adalah akar yang menjaga pohon kehidupan. Dan ini pasti anak-anakku sekalian pelajari di sekolah. Ya, sudah diperkenalkan bahwa salah satu unsur penting dalam kehidupan pohon atau tumbuh-tumbuhan adalah akar. Akar adalah yang bagian yang dapat menyebabkan tumbuhan tadi berdiri kokoh. Untuk setiap pohon, akar berperan untuk memberi nutrisi. Selain mendirikan badannya supaya kokoh, akar juga merupakan saluran untuk asupan makanan. Jadi akar-akarnya harus kuat. Akar-akarnya harus dapat menyalurkan makanan. Pohon tersebut akan mampu menghadapi ujian, angin kencang, dan sebagainya. Itulah mungkin juga yang disampaikan kepada kita, anak-anakku sekalian, bahwa kita harus terus berakar kepada Tuhan kita Yesus. Sehingga segala goncangan, segala hal yang mengombang-ambingkan akan dapat kita kalahkan. Jadi itulah yang dipesankan, jadilah akar dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti dipesankan pada perikop hari ini, aku kuat karena taat. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Anak-anakku sekolah minggu sekalian yang terkasih, hidup yang dibangun di atas sang akar perlu dilakukan di masa kini, di masa sekarang ini. Pesan ini sangat-sangat mengena sekali. Dalam kondisi dunia yang dalam keadaan pandemi, kita tetap harus terus berakar yang kuat dengan mengandalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak hal-hal yang sekarang menyebabkan kita goyah. Dalam kondisi seperti sekarang, ketika anak-anakku sekalian bersekolah menggunakan daring, jarak jauh, ya, segala sesuatu mungkin akan merubah kehidupan kita. Muncullah rasa malas belajar, lebih bagus main game, dan sebagainya. Ya, kemudian kalau sekolah minggu seperti sekarang, kakak guru sekolah minggu kan tidak lihat. Jadi saya sambil tidur-tiduran sajalah di rumah. Ya, nah hal-hal seperti inilah yang sebenarnya merupakan gangguan-gangguan dalam kehidupan kita, apalagi untuk anak-anakku sekolah minggu. Ya, daripada sekolah minggu capek-capek bangun pagi, lebih bagus nanti aja belajarnya. Ya, karena ini live streaming, nanti kan bisa ditonton nanti siang. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin dapat menyebabkan kita menjadi kendor, bersemangat, menjadi lemah, cepat putus asa, dan sebagainya. Tidak menghormati orang tua. Kemudian juga ketika nanti diajak, lebih bagus main oleh teman-teman. Nah, hal-hal seperti inilah anak-anakku sekalian yang seharusnya kalian hindarkan. Kalau kalian semuanya berakar daripada Tuhan kita Yesus Kristus, mengingat segala pesan-pesannya, maka kita yakin hal-hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Dalam kondisi normal, dalam kondisi pandemi seperti sekarang, anak sekolah minggu harus tetap tumbuh menjadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua. Terlebih, anak sekalian, tadi guru sekolah minggu juga sudah menyampaikan untuk terus tetap semangat ya. Nanti mungkin akan ada pembelajarannya,
kalian bisa belajar lebih jauh lagi, kalian bisa melihat langsung dalam kehidupan sehari-hari dengan pertolongan Tuhan yang nyata. Jadi kita diminta, kita harus selalu bisa menjadi akar yang kuat, akar yang dapat memberi asupan tenaga untuk pohon-pohon yang ada. Anggap badan kita adalah pohon, berarti hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan merupakan akar yang dapat meyakinkan untuk kita memasuki hidup kita yang lebih baik. Walaupun kondisi pandemi, tetapi karena kita dengan Tuhan, kita akan terus tetap jalan dengan semangat. Inilah anak-anak sekalian pesan yang disampaikan oleh firman kita pada hari ini. Kembali diingatkan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman yang telah Tuhan berikan, taburkan dalam hidup kami pada hari ini, anak-anak sekolah minggu. Mampukan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa mengandalkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Tuhan menjadi akar dalam kehidupan kami, selaku anak sekolah, selaku anak-anak di rumah. Terlebih kami boleh menjadi kebanggaan bagi orang tua. Mampukan kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Bincarung, menjadi berkat dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi pandemi yang belum pasti Tuhan, kiranya Tuhan juga tetap menguatkan agar kami tetap sehat dan senantiasa mampu memuji muliakan Tuhan walaupun dengan menggunakan media live streaming. Bapa di surga, terima kasih atas berkat-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Inilah doa ungkapan syukur kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 239 ayat 1 dan 2. Anak-anakku diundang untuk bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa untuk doa persembahan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Mari kita berdoa. Doa yang diajarkan Tuhan kepada kita, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak, selamat hari Minggu. Selamat sukacita pada hari ini, dan nanti seperti biasa mungkin melakukan kegiatan Zoom dengan kakak sekolah minggu sesuai dengan jadwalnya. Shalom buat kita semuanya.